Hey guys, it's me Leonardo Erwin. What's up? Selamat pagi, siang, sore, malam. Aku lagi ada di Kazakhstan. Kali ini aku memulai trip Kazakhstan lanjut dari Tiongkok. Kalau kalian belum nonton series Tiongkok kemarin, kalian nonton dulu, kalian bisa nonton di sini. Oke, jadi Kazakhstan ini berbatasan dengan Tiongkok, dan karena aku udah ada di Xinjiang atau provinsi paling baratnya Tiongkok, aku tuh udah nanggung banget kalau nggak ke Kazakhstan. Akhirnya aku bermalam di Yining yang aku ada video horornya, pengalaman paranormal experience di China pertama kali ya. Itu kalian bisa nonton video lengkapnya di sini. Dan dari Yining aku naik bus langsung ke Almaty. Itu perjalanannya kurang lebih 8 jam melewati border Tiongkok dan Kazakhstan. Oke, ini bus kita. Yining Shi Alamutu, China, Kazakhstan. Nih platnya udah plat Kazakhstan tuh. Wah, busnya gede. 2 tingkat. Enggak sih, enggak 2 tingkat. 1 tingkat cuman agak tinggi, bawahnya buat koper tuh lumayan gede. Ini kita di bus station di Yining, kota terakhirku di China sebelum cross border ke Kazakhstan dengan paspor Indonesia. Ya aku nggak punya paspor lain ya, cuman punya ini, jadi ya bakal jadi kenangan sih. Oke, mari kita masuk. Sekarang jam 11.40. Ini 2 jam dari... Masa 2 jam sih? 2 jam. Hampir 2 jam dari Yining, kita udah di Koman. Ini adalah border antara Tiongkok dan Kazakhstan. Ini daerah di border, gedungnya bisa gede-gede loh guys. Aku bener-bener impress banget. Itu banyak banget bangunan yang baru dibangun, masih pada pakai crane juga. Dan di belakangnya tuh Kunlun Mountains. Ini adalah pegunungan di barat China, berbatasan langsung sama Kazakhstan. Jadi setengah punya China, setengah punya Kazakhstan. Yang barusan ternyata cuman tempat istirahat pipis doang. Ini kita diturunin lagi dan kita bener-bener ngambil bagasi semuanya. Dan kalian harus lihat border di sini semegah ini. Ini masih yang di sisi Tiongkok ya. Aku pertama kali guys dalam seumur hidup ke tempat perbatasan. Perbatasannya kayak gini. Gede banget gedungnya, megah banget. Kebetulan harusnya kemarin kita ke Kazakhstan ya. Cuman kemarin tuh hari besar, jadi border tutup. Hari ini baru buka. Makanya semua orang pada ke Kazakhnya hari ini. Saking ramenya. Lamanya sebenarnya di bordernya sih, jadi masing-masing itu 2 jam karena busnya bener-bener harus dicek semuanya, rangkanya, barang-barangnya, kita juga harus turunin koper, turunin barang kita, terus cap paspor. Terus di Kazakhstan ini nggak tahu kenapa, cap paspornya itu aku lumayan greget banget karena di halaman belakang pasporku guys. Jadi kayak petugasnya tuh ngasal buka, terus kayak gitu. Kita udah lewat 2 border, udah cap di Tiongkok dan di Kazakhstan. Cuman yang Kazakhstan ini ngecapnya bener-bener di halaman paling belakang paspor guys. Anyway, kita 2 kali turun. Jadi di perbatasan di border Tiongkok sekali, lalu ke Kazakhstan lagi. Dua-duanya ngangkut koper buat dicek. Tapi aman sih, udah officially masuk ke Kazakhstan sekarang. Aku mau ngomong sedikit soal negara yang satu ini. Jadi Kazakhstan adalah the world's largest landlocked country, atau negara yang terkunci daratan terbesar di dunia. Itu berarti dia tuh nggak punya pantai. Punya sih sebenarnya di Laut Kaspia. Cuman Laut Kaspia itu juga bukan samudra gitu loh. Laut yang membatasi Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan lain-lain. Utara, selatan, barat, dan timur itu semuanya negara. Jadi mereka nggak punya akses ke samudra. Ini yang membuat logistik masuk dan keluar Kazakhstan itu super menarik. Menariknya kenapa? Karena logistik masih melewati jalur sutra, terutama yang dari Tiongkok. Dan waktu lewat perbatasan itu sendiri, aku benar-benar menjadi saksi bahwa kereta itu masih jalan yang ngangkut kargo. Baru selain itu juga banyak mobil-mobil dari Tiongkok yang dipindahin. Bahkan yang paling impresif adalah menurutku
aku ngelihat truk itu bawa kincir angin guys, dan itu panjang banget. Mungkin salah satu kendaraan yang aku lihat paling panjang, karena mungkin kalau kalian lihat foto kincir angin gitu ya, kecil, tapi aslinya tuh panjang banget, bener-bener kayak gak masuk akal. Bisa masuk ke jalan tol tuh gak masuk akal, tapi they did it anyways, dan itu menurutku keren. Jadi sampai hari ini jalur sutra itu masih aktif. Ini windmill gede banget guys, diangkat dari Tiongkok. Di depan ada baling-balingnya. Gede banget. Press stop. Aku dari tadi bobo. Ini bener-bener di tepi jalan. Rest areanya kayak gini guys. Nih, cuman ada satu gedung toilet. Ngakak. Another rest area. Ini tadi kita waktu di perbatasan juga ketemu banyak banget mobil dari Tiongkok ya. Di bawah jalur darat kayak gini banyak banget tadi. Nah, ini ada sedikit kafe dan supermarket karena ini udah lumayan sore ya kalau ikutin jam Tiongkok. Tapi ini tuh kita mundur 3 jam guys, 3 jam. Jadi kita belum makan siang, kelaparan, nyari snack dulu. Kuaci. Nih bahasanya udah Rusia. Nah, nenek moyang Kazakhstan pada zaman dahulu adalah pengembara. Mereka hidup nomaden, seperti suku Mongol juga hidupnya nomaden. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut ketika aku mampir ke museum. Di situ kita bisa lihat hut atau rumah zaman dulunya mereka, yang mereka bangun bisa di desert, bisa di gunung, bisa di hutan, dan hutnya itu mengingatkan aku akan Wairebo guys. Itu rumah-rumah kecilnya versi Wairebo, bentuknya kayak segitiga gitu, tapi nggak bertingkat. Dan kalau di Wairebo itu dibangun dengan ijuk, serabut ijuk dan kayu-kayuan. Kalau yang di Kazakh ini pakai kulit hewan, karena dingin ya di sini. Kazakh itu dikenal sebagai negara pengembara. Kalau nggak salah arti dari Kazakhstan sendiri itu ada hubungannya sama pengembara gitu. Anyways, kota yang aku kunjungi kali ini di Kazakhstan adalah Almaty. Almaty ini dulunya adalah ibu kota, tapi katanya saking macetnya, saking ramenya sekarang dipindahin ke Astana. Tapi Almaty ini tetap menjadi kota dengan populasi terbesar di Kazakhstan. Dan kota finansialnya juga di Almaty. Itu kenapa di sini tuh banyak kantor-kantor, banyak gedung-gedung. Nah, Almaty sendiri itu berasal dari Alma yang berarti apel. Konon katanya guys, ini menarik banget. Konon katanya nenek moyang Kazakhstan pada zaman dulu itu punya apel yang beratnya 1 kilo. Kalian bayangin ya, apel zaman sekarang kan kayak kecil gitu ya, bisa digenggam 1 tangan. Tapi apel zaman dulu itu bisa 1 kilo. Dan itulah asal muasal kota Almaty. Karena kota ini dulunya adalah nenek moyang apel, yang beratnya sampai 1 kilo, sekarang menjadi secuil doang. Ya, tapi itu zaman-zaman dahulu ya, aku juga nggak tahu ini bener apa enggak, cuman kalau dari yang aku baca seperti itu. Sekarang jam 5 kurang, kita udah nyampe di Almaty. Zhong yi tao lah, bro. Zhong yi tao lah. Buyong suo zhongwen lah. Ya di sini bahasanya udah beda. Udah pakai alfabet Rusia. Ini kotanya cakep banget loh, guys. Apalagi kalau lagi nggak polusi ya, itu belakangnya gunung-gunung es gede semua di belakang sana. Tapi ini lagi lumayan polusi. AQI 100 lebih, jadi ya nggak terlalu kelihatan. Ini stasiun bus Sairan namanya, lumayan gede, salah satu stasiun bus utama. Terus itu ada pesawat lagi mau approach landing tuh. Bandaranya ada di sebelah sana, lumayan jauh lah, setengah jam dari sini tuh ada pesawat. Tadi kita berangkat dari Yining itu jam 9.30, sekarang jam 4. Tapi ada perbedaan waktu, berarti total 8 jam. Udah termasuk di perbatasan juga. Ini 3 jam lebih mundur dibanding zona waktu Beijing, China. Jadi di sana tuh berarti udah jam 7 malam. Dan tadi kita cuman makan roti doang. Pagi cuman makan youtiao, that's it. Jadi ini kita lumayan kelaparan. Tapi barusan ada followerku yang DM di IG. Dia orang Indonesia yang lagi kuliah di sini. Jadi kemungkinan nanti malam bakal dibawa makan. Aku udah request makan nasi. Dan malam ini kayaknya kita mau ke spa. Kebetulan hotel kita ada
deket satu spa yang lumayan terkenal, namanya Arasan. Jadi nanti kita lihat deh pokoknya. Rasan spa. Capek banget, harus mandi dulu. Lumayan ya perjalanan bus ini. Berapa jam tadi kalau dihitung? 8 total kalau sama border. Kebetulan di depan Sairan itu kayak ada jalannya lebar juga, banyak bus yang lalu lalang, dan di tengah tuh ada trotoar pemisah jalan yang lumayan gede, dan di situ aku bisa lihat bekas tram, dan aku langsung tahu, oh ini adalah bekas tram yang merupakan peninggalan dari Uni Soviet. Treknya udah nggak ada, sekarang udah lumayan hancur, kadang tuh masih ada kabel di atas gitu loh, dan ada tiang listriknya, jadi ketahuan kalau zaman dulu tuh di sini ada tram. Cuman sekarang udah nggak ada. Anyways, transportasinya bagus banget, dan juga orang-orangnya cakep-cakep banget guys. Ini jujur banget ya. Aku nggak pernah kebayang kalau cewek Kazakhstan tuh mukanya kayak gini. Jadi mukanya tuh kayak Chinese, kayak Korea. Dan karena sekarang tuh lagi musim dingin, mereka tuh dress up gitu loh. Jadi kayak pakai jaketnya yang modis-modis gitu. Terus celana panjang, pakai heels. Bener-bener cakep banget. Tapi ngomongnya bahasa Rusia. Itu yang buat aku kayak, oh oke. Di dunia lain tuh ada muka yang Chinese gitu ya, muka Chinese Korea, tapi ngomongnya bahasa Kazakh, bahasa Rusia. Gitu. Menarik sih, bener-bener nggak cuma cewek-cewek aja, tapi cowok-cowoknya juga cakep-cakep di sini. Kalau kalian mau cari jodoh ya, silakan datang ke Kazakhstan. Siapa tahu ada yang nempel gitu sama kalian. Dari Sairan aku langsung naik bus menuju ke hostel buat check-in. Aku berdua sama temanku, Korizal, udah pakai QRIS kayak di Indonesia, pakai scanner atau pakai tap kartu ya, kayak biasanya. Cuman busnya tuh nggak masuk lewat depan doang, jadi masuk lewat belakang juga bisa. Jadi bener-bener kayak Eropa sistemnya, udah beda banget sama yang sebelumnya. Aku dari Tiongkok tuh lumayan agak culture shock sedikit gitu. Tapi keren sih, bener-bener maju juga. Oke, kita udah ngedrop koper. Kali ini kita di Almaty backpackeran ya. Backpackeran di Almaty. Betul. Jadi hostel tadi sekamar itu ber-8. Dan kebanyakan orang India for some reason. Kita udah drop bagasi, sekarang kita mau spa dulu. Ada yang namanya Arasan. Terus ini kotanya vibes-nya bener-bener Soviet abis, guys. Masih kerasa ya, karena Kazakhstan ini juga baru merdeka dari Uni Soviet itu tahun 91. Jadi masih baru banget, baru. Sekarang jam 6 pas. Ini pas sunset. Ini enak nih kayak gini. Kemarin di China kita sunset setengah 9. Jadi jam 8 malam itu masih terang. Sini enak. Enak pas. 6 pas. Berarti harusnya Xinjiang tuh kurang lebih jam segini. Jam segini ya. Ngikut time zone-nya jam harus segini. 2 jam lebih awal. Iya. Sekarang 6 derajat. Asik guys, bisa sendalan. Cekeran. Nyeker. Enak banget. Bro, ini supermarket Korea kok bisa ada di sini ya? Ini dari Korea. Nice to see you. Nice to see you. Itu di dalam orang Korea semua nggak sih muka-mukanya? Iya. Tapi itunya bahasa Rusia. Alsta Almaty. Asik banget malam-malam di sini. Oh, ini juga lucu banget. Itu Korea. Ini nyambung. Enggak kayak. Beda ya? Mungkin ini K-Town-nya mereka kali. K-Town-nya mereka kayaknya. Korea Town-nya. Rame loh. Oke, kita bersama Kak Amar dari Palembang. Dari Palembang. Wong kita Galo nih. Ke kiri. Oh, itu gitu. restoran. Oke. Kalau mau lihat ini juga apa-apa. Yuk, boleh. Ini kita di daerah mana? Namanya Tolebi. Tolebi. Dekat KBTU. Dekat KBTU. Itu adalah kampus ya. Ini asik sih malamnya. Sangat Eropa vibe sekali. Banyak kayak trotoar gede gini. Terus banyak yang jalan kaki. BTW, Kak Amar ini lagi kuliah ya? S2? Ya, lagi S2 di Kaznu. Kaznu. Farabi University. Mantap. Semoga lancar, Kak. Amin, thank you. Semoga betah ya. Oh, betah. Masih ada 1,5 tahun lagi. Aku pernah ngalamin kuliah di luar negeri. Tahu suka dukanya lah. Semoga lancar. Semoga bisa balik nanti. Amin. Bisa berguna untuk Indonesia. Amin. Kita prasmanan guys. Ini namanya Ashana. Namanya Plov. Plov. Ya, Plov. Cuafan. Ini yang kita makan di Xinjiang kemarin udah. Oh, iya. Udah bosan. Udah bosan. Iya, udah takut jadinya. Daging kambing, campuran wortel. Iya. Ya, kayak gitu. Sanitari sih. Banyak. Semoga masih ada ya.
aksara Rusia semua guys. Tapi lihat mata uangnya kayak yuan ya. Я хочу белый рис. Ada? Mau juga. Ya, ris. Belly рис. Makan ayam, nasi, sama ini daging sapi. Setelah berapa hari guys nggak makan nasi putih, bener-bener nggak dapat di Xinjiang nih. Akhirnya bisa makan makanan oriental lagi. Happy nggak bro? Ada nasi lagi. Setelah berapa hari kita nggak makan nasi putih? 3 hari nggak makan. Вместе, общий. Mau dijadiin satu makanan. Отдельно. Spasiba. Kocak banget guys, kita prasmanan kan makanannya dingin. Terus ini ada tempat buat microwave makanan. Jadi semua orang pada lagi nunggu microwave makanannya masing-masing. Baru pertama kali lihat tempat makan kayak gini. Oke, makan malam hari ini adalah makan berat pertama kita hari ini bro. Dari pagi belum makan. Pagi belum makan nasi. Ini harganya 2.300 tenge. Cara cepatnya itu kali 30. Jadi sekitar 34 ya? Iya 34. Ya, paling cepatnya 30 lah, gampang ya. Berarti sekitar 70.000 ini. Ini 70.000. Habis check-in dari hostel, kita makan dan langsung menuju ke Arasan. Ini adalah tujuan utama kita ke Almaty. Arasan ini adalah public bath complex terbesar di Central Asia. Arasan since 1982. Ini kayak mau masuk mall nih. Gede banget. Arasan. Bener-bener paketnya banyak banget guys. Terus sampai ada kayak buku-buku harganya. Banyak banget paketnya. Terus kita ambil yang paling basic standard, harganya 4.700 1 jam, kita bayar 5.000. Cakep uang. Sini читаем. Oke. Easy pass. Here. After extra minutes, 1 minute, I think you get. Через вас О, окей, записываться к ним нельзя, да? То есть в порядке живого Nah, kita dikasih waktu keluarnya juga dan dikasih ini buat locker sama pasnya. Kalau keluar lewat dari jam ini kita ada kena denda. Ini bener-bener gedungnya gede banget. Ini salah satu ruangannya. Ada banyak banget, bener-bener gede banget guys. Di dalamnya ada sauna, ada spa, ada kolam renang. Dan ini tuh unik banget. Ada steam room yang nggak cuma satu jenis kayak modern sekarang, tapi ada juga yang Finnish, ada yang Russian. Dan yang menurut aku paling impresif adalah yang Russian karena aku belum pernah masuk ke steam room seperti itu. Aku kasih aja foto-fotonya. Ini dari Google karena aku nggak boleh foto di situ. Banyak bapak-bapak yang nggak pakai celana dalam dan lepas busana, bener-bener bugil total gitu. What an experience. What an experience bro. Ini bener-bener onsennya orang Rusia nih. Wah, tadi bener-bener one of a kind gitu. Jadi di dalam ini bener-bener gede banget guys. Aku pertama kali ke tempat sejenis spa gini yang segede ini. Dari awal tuh udah terpecah, cewek yang kiri, cowok yang kanan, jadi terpisah gitu, nggak bisa nyampur. Kecuali kalian yang family room itu ada terpisah. Ada yang luxury juga, jadi ada kelas-kelasnya. Baru kita masuk yang cowok itu ada banyak banget bilik buat bilas. Habis itu di dalamnya lagi itu ada banyak lah, ada sauna, ada Russian steam, ada Finnish steam, ada Western steam room yang kayak di hotel-hotel biasanya. Cuman yang menarik itu yang Russian sih ya. Iya, Russian. Ya, tadi kita masuk paling banyak. Jadi itu sauna, gede banget saunanya. Kayak bukan sauna gitu, bener-bener satu ruangan gede. Terus orang di dalamnya pada mukul badannya pakai daun Rusia gitu khusus, ada macam bau khususnya gitu. Jadi mungkin kayak daun kayu putih gitu nggak sih? Kayak minyak kayu putih gitu iya. wanginya. Mereka kumpulin segepok gitu, dipukul-pukul, pok. Jadi satu badan bener-bener dipukul, katanya buat melancarkan Peredaran darah. Bener. Itu menarik banget sih. Jadi satu ruangan itu bau daun itu. Bau daun itu. Dan karena ini Rusia ya, jadi mereka banyak yang bugil juga. Dan, aduh, lucu banget tadi yang kita di kolam renang. Kan ada orang ngobrol sama kita kan. Iya. Kita kan di kolam, mereka kan di atas kan. Iya. Terus mereka ngangkang kan. Manggang. Jadi kita ngedongak ke atas,
itunya mereka kelihatan itu. Karena mereka ngangkang. Mereka pakai handuk sih, cuman dikelilingin gitu doang. Gitu. Itu ngakak banget sih. Mereka nggak kepikiran kali ya kita dari bawah bisa ngeliat itunya. Tapi what an experience, bener-bener Harus dicoba sih. harus coba ya. Almaty ya. Pokoknya kalau kalian ke negara Soviet kayaknya Ada semua. Harusnya ada sih. Karena dia bilang Russian bed. iya, itu Russian punya. Harganya juga termasuk oke lah ya. 4.700 tuh berarti 130-40 ribu. Kalau Satu weekdays jam. lebih murah katanya. Iya. Sebelum jam 4 sore juga lebih murah. Mantap Besok sih. mau lagi? Oh, udah cukup, udah cukup. Udah cukup melihat bapak-bapak. Selama ini aku cuman pernah onsen di Jepang, di Taiwan. Itu menurut aku udah wow. Wah, ternyata yang di Rusia, yang di Soviet ini lebih wow lagi pengalamannya. Dan aku juga mandinya tuh lepas busana guys, karena di sana showernya tuh nggak ada pintu ya. Jadi semua orang lihat-lihatan juga udah biasa lah kalian tahu Rusia ya. Orang nggak peduli-peduli amat lah. Lagian itu juga satu gender, jadi cowok semua, cewek semua terpisah. Dari awal tuh udah beda pintu masuk gitu. Tapi kalau kalian ke Soviet, ke tempat Soviet, kalian wajib coba. Ini benar-benar aku rekomendasi banget. Pengalaman sekali seumur hidup, aku senang banget aku bisa melakukannya. Nih vibes kotanya pas malam, bener-bener Eropa banget. Mirip banget sama Polandia nih, kayak gini kurang lebih. Warsaw, Krakow. Anak mudanya pada keluar, banyak yang di jalan kayak gini. Asik banget bener. Segitu dulu untuk video kali ini. Ditunggu episode selanjutnya yang nggak kalah menarik. Semoga kalian suka episode ini ya. Thank you guys for watching. Bye-bye.